Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sania Nur Azizia, mahasiswa semester 5 Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ekstrakurikuler PAUD. Pendahuluan. Proses pendidikan bagi anak usia dini menentukan perkembangan jasmani dan rohani pendidikan lanjutan. PAUD merupakan masa peletak dasar tumbuh kembang anak. Di samping itu, kualitas hidup dapat terbentuk melalui proses kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang berkembang dan dinamis. Oleh sebab itu, kegiatan pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan, maka kualitas pendidikan selalu ditingkatkan dan dikerjakan dengan serius. Pelaksanaan pendidikan harus dengan perlu pengelolaan manajemen yang baik, karena manajemen memiliki peran strategis. Apabila manajemen baik, maka lembaga pendidikan menjadi baik sehingga tujuan pendidikan dalam lembaga tersebut dapat tercapai. Pada PAUD, kurikulum disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan minat anak, karena setiap anak memiliki potensi, bakat, minat, dan kecerdasan yang berbeda. PAUD perlu menyediakan wadah untuk mengembangkan potensi tersebut pada saat proses pembelajaran atau di luar jam pembelajaran. Yang pertama yakni manajemen ekstrakurikuler PAUD. Manajemen PAUD merupakan proses kegiatan perencanaan pencapaian pendidikan, memimpin, dan pengendalian sumber daya manusia guna ketercapaian sasaran organisasi. Sedangkan aktivitas manajemen dilakukan untuk mempermudah sebuah kegiatan. Kegiatan yang dilakukan di PAUD beraneka ragam, di antaranya adanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan program tidak tertulis dalam kurikulum atau di luar kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan, memperluas ilmu pengetahuan anak didik, menyalurkan bakat, dan mengetahui hubungan antar pelajar sebagai upaya pembinaan anak. Tujuan ekstrakurikuler untuk membantu mengembangkan keterampilan anak didik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anak, minat, dan juga bakat anak. Bimbingan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan pendidik khusus, tenaga kependidikan, dan seseorang yang memiliki keahlian atas wewenang sekolah. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler dapat tercapai apabila manajemen dikelola dengan baik. Manajemen bukan hanya sekedar kegiatan tertulis-menulis, namun diartikan dalam lingkup pengertian yang lebih luas. Manajemen dalam pendidikan juga perlu dilakukan, karena apabila tidak dikelola atau diatur dengan baik, maka apapun yang telah dicapai akan tidak berarti apa-apa dan tujuan pun tidak akan dapat dicapai. Kegiatan manajemen pendidikan meliputi berbagai macam, diantaranya kurikulum keuangan anak didik, pemasaran, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler pada PAUD seharusnya dilaksanakan sesuai tahap manajemen sehingga kegiatan ekstrakurikuler dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, kegiatan manajerial adalah pengelolaan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan, dan mengendalikan. Yang kedua yakni implementasi manajemen ekstrakurikuler PAUD. Implementasi kegiatan ekstrakurikuler di lembaga PAUD meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan disusun oleh guru, kepala sekolah, yayasan, orang tua, atau wali secara matang. Adapun langkah-langkah kegiatan perencanaan ekstrakurikuler yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan, kemudian menentukan jenis, kemudian mempertimbangkan latar belakang, menentukan tujuan, menentukan anggaran biaya, menentukan materi, menentukan alat penilaian dan evaluasi, menentukan jadwal, menentukan sarana prasarana yang diperlukan atau mengatur tempat dan juga lingkungan. Dan yang terakhir yakni menentukan output dan menentukan kriteria guru atau pelatih atau instruktur kegiatan ekstrakurikuler. Adapun tahap-tahap dalam implementasi kegiatan ekstrakurikuler
PAUD meliputi yang pertama, melakukan analisa kebutuhan ekstrakurikuler. Merencanakan kebutuhan ekstrakurikuler dilakukan dengan cara menganalisis hasil observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Fungsi analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi kebutuhan, bakat minat anak, memetakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia pengajar. Tahapan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui daya dukung lembaga PAUD dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, jenis ekstrakurikuler. Setelah jenis kegiatan ekstrakurikuler ditetapkan, pengelola lembaga PAUD menindaklanjuti penerbitan surat kontrak perjanjian kerja antara dua belah pihak, yaitu yayasan dengan penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu latar belakang ekstrakurikuler. Latar belakang ekstrakurikuler didasari dari hasil evaluasi. Hasil evaluasi tersebut memetakan kelebihan dan kekurangan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, menentukan tujuan diadakan ekstrakurikuler. Tujuan tersebut untuk menumbuh kembangkan aspek perkembangan anak berikut. Yang pertama, kognitif. Yang kedua, NAM atau nilai agama dan moral. SOSEM atau sosial emosional, fisik motorik, bahasa, dan juga seni. Yang kelima, anggaran biaya. Penentuan anggaran biaya diperlakukan sebagai sarana memprediksi dana yang diperlukan untuk melaksanakan ekstrakurikuler. Anggaran kegiatan ditetapkan sesuai kebutuhan dan disusun setelah perencanaan kegiatan ekstrakurikuler ditetapkan. Contoh kegiatan ekstrakurikuler dan juga manfaatnya. Yang pertama, tahsin dan tahfidz, menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Yang kedua, seni melukis atau menggambar, mengembangkan kecerdasan visual dan imajinasi. Yang ketiga, seni tari atau gerak dan lagu, mengembangkan kecerdasan kinestetik, melatih kedisiplinan, kekompakan, dan mengenalkan budaya. Yang keempat, akuatik atau renang, melatih gerak refleks, pernafasan, ketangkasan, konsentrasi, dan juga sosialisasi. Yang kelima, drum band, anak, mengembangkan karakter, sosialisasi, melatih fokus dan disiplin, menstimulus perkembangan saraf dan otak. Yang keenam, outbound, anak, menumbuhkan rasa percaya diri, kerjasama, sosialisasi, menghilangkan kejenuhan, sarana hiburan, dan menumbuhkan cinta alam. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen ekstrakurikuler pendidikan anak usia dini dilaksanakan melalui perencanaan analisis kebutuhan, jenis latar belakang, tujuan, anggaran, materi, alat penilaian, jadwal, sarana dan prasarana, output, kriteria, dan juga instruktur. Kedua, mengorganisasi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab personil kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai perencanaan dan pengorganisasian. Keempat, mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang telah ditetapkan seharusnya dilengkapi dengan kontrak perjanjian kerjasama antara pihak pengelola, dalam hal ini yayasan, dengan pihak pelaksana kegiatan ekstrakurikuler. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen ekstrakurikuler di dalam pendidikan anak usia dini. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.